Sebelumnya kita membahas tentang penyakit kolbu, kibr, sombong, kemudian membahas tentang hasad. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang riya. Banyak orang membahas riya, tapi yang detail menurut saya Imam Ghazali. Ya, lalu diringkas di kitab ini oleh Syekh Al-Qasimi. Riya itu bahasa Arab dari kata ra'a, ru'yah. Ra'a yara ru'yah. Berarti ra'a itu melihat, ya. Berarti ru'yatan, penglihatan. Apa bedanya dengan sombong? Sombong itu ru'yatun nafs. Sombong memandang diri lebih dari orang. Kalau riya, ru'yatul amal, memandang amalan yang ada pada diri. Itu beda tipis antara riya dan sombong. Ya. Satu mandang dirinya lebih dari orang, yang kedua mandang dirinya beramal. Semua itu bermula dari keinginan mendapat pujian, takut dicaci maki, pengen dapat kecintaan orang, popularitas kah, khawatir dibenci orang. Penyakit riya ini sulit diketahui. Kenapa? Dia nggak kelihatan di penampilan. Penampilan sama. Dulu saya berguru ulumul Quran kepada seorang ulama dari Mesir, ya. Beliau ngajar juga di ma'had kita, Dr. Bashiri Abdul Mu'ti. Waktu itu saya semester akhir, kemudian menjadi musyrif. Namanya musyrif itu semacam asisten dosen lah. Jadi beliau ngantar beliau, jemput beliau. Saya tanya, ya sini tudarris fi jam'iyah kaza wa kaza gitu. Anda ngajar di komunitas ini ya? Atau saya mengatakan kamu ngajar di kampus ini ya? Kampusnya nggak usah saya sebut ya. Wa ma indaka lihyah. Tapi Anda nggak punya jenggot. Padahal di kampus itu mesti punya jenggot tuh syekh doktornya. Itu di mobil. Langsung dia liatin saya, karena saya ada jenggot, Pak. Orang Arab Mesir gak ada jenggotnya. Apa kata beliau? Wa ma utilu lihyati illa lillah. Bocah, kira-kira gitu. Saya nggak panjangin jenggot kecuali karena Allah, bukan karena saya ngajar di komunitas apa, di kampus mana. Wah, itu betul-betul menampar, ya. Karena saya berjenggot itu dulu supaya disebut ustadz yang jago sunnah, ustadz yang bermanhaj sunnah. Langsung rontok, Pak. Rontok semua itu. Jadi kadang-kadang berkalam-kalam dengan ahli ikhlas itu betul-betul kalamnya mengobati, walaupun pahit pada gituin, ya. Kan itu kalam yang betul-betul menyinggung saya, ya. Saya tersinggung, tapi saya tersinggung itu senang. Kenapa? Penyakit saya diobati. Karena dulu kita melihara jenggot supaya disebut ustadz sunnah. Ustadz ngajar sunnah maksudnya, bukan sunnah-sunnah yang di luar itu, bukan. Karena saya bang ngajar hadis, ya. Ada lagi kawan kita, saya tanya, limadha yani afauta lihyatak,
kok kamu biarin jenggotmu? Jawaban dia apa? Laula utilu lihyati mahtaramani ahad. Kalau saya tidak memanjangkan jenggot, orang gak hormat kepada saya, nganggap saya bocah, nganggap saya anak kecil. Masih bener gak nih? Itu termasuk bagian dari riya. Makanya beginian, ini namanya rida, supaya diketahui, wah Ustadz nih orang alim nih, sama Pak, ya. Tapi Bapak ini ingin terlihat kaya, boleh nggak? Pakai baju bagus, pakai mobil bagus, boleh nggak? Maka riya dibagi dua. Riya fil umur ad-dunyawiyah, riya dalam persoalan duniawi, lalu riya dalam persoalan ad-dini atau al-ukhrawi, persoalan agama. Yang haram secara mutlak itu riya dalam persoalan agama, illa kecuali saya berniat, saya seorang guru, kadang pakai serban, kadang pakai kopiah, kadang pakai gamis, kadang pakai sarung, supaya murid santri tidak salah paham bahwa nggak mesti lo tiap hari pakai sarung, nggak mesti lo tiap hari pakai begini, gitu, supaya ditiru sama orang. Megang tasbih supaya apa? Bukan supaya disebut ahli zikir, supaya kita terkait dengan zikir. Maka alat tasbih itu oleh ulama salafus saleh, Imam Al-Hasan Al-Basri, disebut dengan qaidun. Kait, sesuatu yang mengaitkan hati dengan Allah. Simbolnya tasbih. Tapi sekarang manhaj suuzon banyak, atau manhaj suuzon, aliran buruk sangka. Kita pegang tasbih dikira niru Yahudi. Mana ada Yahudi pakai tasbih? Yang pakai tasbih orang Kristiani, yang pakai tasbih orang-orang Buddha, gede-gede buletannya. Emang kita tasbih tuh gede-gede gitu Pak? Kan enggak juga. Itu aliran suuzon, ya. Di dalam Al-Quran, orang-orang riya itu diidentikan dengan yang suka beramal, amal akhirat, tapi tujuannya duniawi. Nah itu, jadi kalau boleh didefinisikan apa itu riya yang haram, orang yang beramal amal ukhrawi, amal agama, niatnya untuk kepentingan duniawi, baik itu popularitas, baik ingin disukai orang, dan segala macam. Maka di dalam Al-Quran, ayat yang sudah sering kita hafal, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang, kalau terjemahan saya, yang merasa dirinya sholat, gitu, yang ingin dipandang bahwa dia orang yang sholat. Musallin, sholat itu terdiri dari gerakan, bacaan, lalu penampilan. Sholat butuh pakaian nggak? Nah ini Pak, berarti riya itu ada perbuatan, ada bacaan, ada penampilan. Disitulah masuknya riya. Jadi di mana saja riya itu punya indikasi, dia memasuki kita pada perbuatan kita, amal, ya, taat. Yang kedua, kalam,
Subhanallah ya, gitu.